Ilaika malakal jibal. Sungguh ya, Allah telah mengutus kepada engkau malaikat penjaga gunung malakal jibal. Malaikat penunggu gunung itu ya, itu mengutus supaya menuruti apa permintaan. Litamurahu bima syi'ta, agar kau perintah ya menurut apa yang kau mau. Jadi malaikat itu macam-macam ya. Kalau memperhitungkan 10 itu malaikat penunggu gunung, malaikat-malaikat yang diserahi untuk menjaga tempat-tempat yang strategis untuk menstabil bumi, pada malaikat. Nah, di sini sampai Allah tahu kondisi Rasulullah tadi. Muhammad Rasulullah, Allah perintahkan malaikat penunggu langit, penunggu gunung itu untuk menuruti apa yang kau minta. Fihim, pada mereka siapa? Kaum tadi. Fanadani malakul jibal. Kemudian fanadani menyeru saya, manggil saya. Siapa? Malakul jibal, malaikat penunggu gunung. Fasallama alayya, kemudian dia mengucapkan salam kepada malak. Ini berarti tunggal, namanya malaik. Semua kola, kemudian malaikat yang diserahi ngurusi gunung, penstabil rotasi bumi tadi. Semua kola, kemudian mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan komentar kaum. Qawla qaumika itu ucapan kaum. Wa ana malikul jibal, sedangkan aku ini malaikat yang diserahi ngurusi gunung. Fasallama alaihi waqad ba'athani, sedangkan dia Allah ya, waqad ba'athani mengutus aku, Rabbi mengatur saya, ilaika kepada aku dapat mandat untuk mendatangi kamu menurut perintah. Ditamuruni, agar kau memerintahkanku bi amrin, satu perkara. Kita serah apa masyita, apa yang kau belajar. Rasulullah itu ya, memiliki jiwa ada yang diandalkan kecuali padahal makhluk malaikat sudah menawarkan atas instruksi Allah. Ini sekehendaknya. Kalau kita kan dikuasai apa? Keakuannya. Rasulullah tidak diakui, apa tidak diakui, apa keakuannya tidak dikuasai keakuannya. Dikuasai apa? Rahmat. Nah ini kan Rasulullah itu semacam ini. Nah, kita ini meneladani dalam kapasitas kita selaku umatnya. Sehingga di dalam Al-Quran diuji, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang utusan ya, min anfusikum, senapas dengan kamu. Jadi kalau Rasulullah itu sedih, itu yang disedihkan umatnya. Kalau Rasulullah itu punya keinginan, ya diinginkan umat. Ada seluruh umat muslim sebelumnya itu kan ingin jadi umat nanti akhir zaman. Ya. Rabbana amanna bima anzalta, itu pada zaman Injil. Ya Allah, aku percaya kepada yang kau turunkan Injil. Wattaqana rasul, ya ikutkan aku kepada Rasul yang diberitakan dalam Injil. Dalam surat Al-Baqarah. Ya, fakir nama asyaitin, tetapkan aku termasuk orang yang menyaksikan Nabi akhir zaman. Supaya apa? Saya termasuk golongan umat. Itu sangat luar biasa kan ya. Nah, tapi kita tidak mengenal posisi kita selaku umat Rasulullah Muhammad SAW. Ya, makanya ini kita bergembira kan ya, untuk mengenal umat ini, umat pada zaman diutus Rasulullah. Ya, kemuliaan ini sudah dicabut dari orang-orang Muslim yang
Muslim yang jadi Nasoro. Ya. Nabi Yusuf itu pernah doa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa ya Allah, telah kau berikan kepada aku kekuasaan. Saya bukan warga Mesir, tapi kau jadikan aku itu pejabat tinggi Mesir. Tangan kanannya raja, menteri keuangan. Ya, wa 'allamtani min ta'wil ahad. Tidak itu saja, kau ajari saya ini bagaimana menerjemahkan, membaca isyarat mimpi. Jadi tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim. Tidak itu saja, pertemukan aku dengan orang-orang soleh pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan kemuliaan yang tidak diberikan kepada muslim sebelumnya kan. Maka min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi itu teramat berat bagi Rasul ma'anittum, apa-apa ya, yang menyulitkan, memberatkan kamu. Jadi Rasul itu kamu yang berat saya. Makanya Rasul itu sunnahnya itu kan macam-macam, bervariatif. Supaya apa? Yang sunnah itu ya posisikan sunnah, jangan diwajibkan. Sehingga apa? Kadang-kadang itu Rasulullah SAW. Farizun alaikum, berambisi kuat, berkeinginan kuat, ya, untuk menyelamatkan ilmu ini. Rasulullah itu dengan orang-orang beriman itu teramat belas kasihan dan sayang. Makanya kan sampai kita itu menyusahkan umat Rasulullah SAW. Jadi Allah, maka kita muroni bi amrin, Allah mengutus saya kepada engkau Muhammad, ya, dan memerintahkan aku bi amrin untuk melaksanakan tugas penting. Amrun itu tugas penting. Bapak Syibah, apa yang kau godani akan saya jalan. Kalau saya kesempatan, tak suruh gue Gunung Sari main. Jangan pikir antara MS kan langsung gunung kan jajaran gunung kan enggak gitu. Kalau kita belajar apa SMP kita masuk jajaran gunung kan enggak. Maka insyita atbaqtu alaihim syabai. Insyita, kalau engkau mau Muhammad atbaqtu alaihim. Ya, kalau sekarang bahasa Jawa takbirkan ini. Turunkan ya, alaihim atas mereka syabai, dua gunung, bukan dua gunung. Ya, insyaallah kesempatan bagi kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi? Bal arju ayyuhillah. Bahkan sebaliknya, ya, arju, aku punya harapan ayyuhillah, Allah keluarkan min aslabihim, dari sulbi mereka, dari setel penentang saya itu, mayyabudullah, orang-orang yang mentaati Allah, yang menyembah Allah. Ini kita gunakan, ini modal sholawat. Jadi orang sholawat itu butuh pemahaman. Jadi makanya sholawat itu ingat bagaimana Rasulullah itu makhluknya semacam ini. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya karya tulis khusus, judulnya Al-Jalalul Afham di sholat ala khairul anam. Jadi penjelasan gamblang bagaimana sholawat kepada manusia terbaik. Itu diantaranya sholawat itu memudahkan urusan. Ini ngadep Rasulullah itu. Kita punya masalah berat kepada ya Allah, Rasul tidak mau saya berat. Saya gitu. Ya Allah, Rasul tidak mau saya berat. Allah Rasul. Jadi bal arju, bahkan aku ya, jauh lebih punya harapan
ayukhrijallah, Allah keluarkan min aslabihim, dari benih-benih mereka yang menentangannya itu mayyabudullah, orang-orang yang menyembah Allah, mematuhi Allah. Wahdahu saja la syarika la yusyriku bihi, yang tidak menceritakan dengan Allah itu syai'an sesuatu. Rasulullah Muhammad SAW. Ini supaya kita menjiwai. Bagaimana menjiwainya? Ya Allah, ketika kita dapat kesulitan lewat sholat, ini ada satu pengalaman seseorang itu ketika haji, beli kitabnya langka. Biasa Astagfirullah, udah boleh karena sudah tidak ada terbit lagi, tidak terbit lagi. Ini ya, tidak terbit lagi. Ini di Mekah. Nah, ketika di Madinah dia punya kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi, sholat kepada Rasulullah. Ya, bukan minta kepada Nabi, ya kepada Allah. Tapi doa itu kan pakai sholawat. Jadi doa yang tidak pakai sholawat itu naiknya. Gitu. Jadi seorang-orang sholawat itu pendorong kepada siapa? Kepada energinya. Aku enggak lagi penasaran, masalah awal terus dikino aja. Iya, jadi dikasih hatinya. Maka ditulis dalam itu. Hati ya Rasulullah. Kita mati ya Rasulullah. Ceritanya ini. Di sini nanti Rasulullah. Maka Ibnu Qayyim di antaranya di dalam sholawat itu tadi apa? Memudahkan hal yang berat dalam kehidupan. Gitu ya. Nah ini istilahnya itu modal pemahaman bagi yang sholawat. Nah sholat saya ini nggak mulai sholawat itu ada kayak musik. Jadi apa ya kalau kita bicara daripada ya namanya agama itu kan bukan daripada itu ajaran kita harus dikasih pemberitahuan. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi terjepit Rasulullah ada mengingat bagaimana sayangnya kepada umat. Jadi ya, apa korelasinya dengan bab ini? Ya, jadi Rasulullah itu memandang sebuah prestasi bahwa kalau umatnya dapat hidayah walaupun dia dalam kondisi kesulitan itu prestasi. Kalau kita prestasi kan karakter itu turutikan prestasi. Iya ya Allah musuh saya, hancurkan dia kan gitu kan. Lalu merasa kasih Allah itu ya Allah memusuhi saya, hancurkan. Nah, bukan itu. Yang memusuhinya dibuka hatinya menjadi pembela kebenaran Islam. Jadi dalam kita lanjutkan hadis nomor 2. Jadi akobah itu semacam itu. Berikutnya wa anda ya. Wa anda dan darinya ya siapa? Aisyah radhiyallahu. Jadi kan kehidupan pribadi kan. Jadi Rasulullah di akhir hayatnya itu istri-istri Rasulullah itu mengizinkan Rasulullah banyak tinggal di rumah Aisyah. Hikmahnya supaya terekam ajaran-ajaran Rasulullah baik masalah-masalah sosial maupun pribadi. Kalau beliau tegaskan gini, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattun biyadi. Ma daraba itu tidak pernah Rasul itu memukul sesuatu sama sekali, qattun itu sama sekali. Biyadihi dengan tangannya. Wala imra'atan, apalagi perempuan. Rasulullah tidak punya. Jadi memandang perempuan itu sayang, dihormati. Iring siapa? Dari rahim perempuan lahir nabi-nabi. Itu ya. Dengan istri, dengan anak-anak perempuan kita semacam itu. Walau khadimat, tidak pula pelayan. Iya. Tapi orang-orang dekatnya. Illa yujahidah, dikecualikan jihad fisabilillah.
berarti bisa pilihlah yang Rasulullah bawa pedang. Rasulullah itu bawa alat-alat perang. Ya seperti ada pasukan lain-lain. Wa manila min syai'un fattun fayantiqima min sahibi. Wa manila min syai'un. Tidak pula dia dapatkan sesuatu ya sama sekali untuk apa? Maksudnya nila min syai'un oleh gangguan ide ya. Fayantiqima min sahibi. Maka dia menghukum dari pelakunya tadi. Jadi kalau Rasulullah itu mendapatkan pribadi ya. Karena Rasulullah kan tahu kan, kalau marah malaikat marah, bahaya benar. Kalau Rasulullah marah, yang lainnya marah. Gitu ya. Nah kondisi ini digunakan, jadi, maka dirubah marah itu jadi rahmat. Maka dengan apa? Pelaku yang menjadi nabi, dia tidak membalas. Malah itulah Allah dikomi fa'innahu la yaqul. Dalam kondisi mutarra itu amma yujibul mutarra idza ta'ahu. Ya, adakah yang lebih mengijabahi doa saat tertekan? Tertekan kan marah ya. Atau dalam kondisi kritis, roba itu dari apa? Positif. Jadi energi itu dalam kondisi kita ini tertekan ya karena diganggu robai ya, menguasai jatah saya, keinginan saya, ya Allah jadikan dia dapat kita. Insya Allah jaminan Quran itu pasti ya. Itu fakbil nanti ya aksan. Jadi Rasulullah itu melaksanakan ayat tolaklah dengan yang jauh lebih baik. Itu perintah Allah. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka jaminannya apa? Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia itu permusuhan, ka'annahu waliyyun hamid. Maka dia akan menjadi orang yang baik. Itu Al-Quran sudah percaya. Jadi dalam kondisi kita ini dizalimi, sepaket kan, seolah-olah melampiaskan, maka dirubah kondisi. Itu energi. Ya Allah, saya dikuasai kepentingan saya. Ya, maka berikan dia itu. Ya semacam itu. Dengan orang-orang dekat kita, kita dapat gangguan dari anak, dari istri, atau orang-orang yang kita baik selama ini. Kalau mendapatkan sesuatu yang baik, ya Allah, berikan hidayah. Terimalah selama ini kebaikan. Mungkin kelanjutannya dari ini gitu kan. Nah itu kan dalam kondisi ini itu energi. Power itu gunakan power itu bukan untuk aku. Nah terserah. Oh itu bahaya sekali kan kalau digunakan kepada orang-orang dekat. Malah aku. Ya. Dikecualikan ayun tahaka syai'un. Ya, mana intahaka itu dilanggar. Ya, intahaka itu artinya apa? Diterjang syai'un sesuatu min maharimillah, di antara hukum-hukum yang diharapkan agama Madinah. Itu betul lagi bukan urusan saya kan, bukan urusan aku, tapi urusan nilai Islam yang disepelekan. Jadi ya, bayan tamima, maka dia menghukum, membalas. Makna intakomnya sebetulnya menyiksa. Jadi ya, jadi bayan tamima, maka dia menghukum lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala semacam ini. Kalau bisa ya kemanusiaan yang tidak semacam ini. Rasulullah itu dalam peristiwa cuma sekali pernah membunuh orang. Rasulullah itu perangnya hampir tak pernah absen ya. Cuma satu, itu pun karena apa? Nyerang. Rasulullah itu serang. Sampai ada Rasulullah menegaskan ini, Allah mengqatala. Allah mengutuk orang-orang yang sampai Nabi itu membunuh. Karena menengah orang yang paling semacam itu sampai membunuh, berarti kan
itu jari. Wala anallahu man qala nabi. Allah itu menjauhkan dari rahmat Allah untuk orang-orang yang membunuh Nabi. Dari orang yang dibunuh dan membunuh Nabi ke orang-orang yang paling buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan Muslim riwayat Imam. Jadi kondisi-kondisi power saat doa itu dikabulkan doanya, tapi untuk positif itu tadi. Lanjutkan Al-Hadithah Syaitan Isa ini radhiyallahu anhu. Nah sekarang Waan Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata, untuk amsi ma'a Rasulullah SAW. Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW. Wa alaihi burdun najraniyun, sedangkan beliau membawa burdun selimut. Najraniyun ya dari negara Najran, jadi impor dari negara Najran. Walidul khasiyah, yang teramat tebal khasiyah. Fa'adrakahu Arabiyun, maka ada Arab dalaman dari khusus. Fa'adrakahu, menjumpai dia. Fajada bahu biridai jabdatan syadidatan, maka jada bahu menarik nyentak ya. Biridai, mantalnya tadi, jabdatan dengan apa? Tarikan yang kuat. Jadi datang yang teramat kuat juga. Hatta nazar tu, sampai aku pandang ila soh hati-hati kin Nabi SAW. Pokok apalah dia khasiat itu. Hatta hingga nazar tu, aku perhatikan ila soh hati-hati kin Nabi, kepada apa? Sudut ketiak Nabi tadi ya, apa? Ada bekas ini. Pokok apalah dia terpengaruh bekas tarikan tadi merah, berarti tidak punya sopan, jadi tidak punya etika. Kita jangan tiru seperti itu. Jadi waktu atarat dia asyiatul bulu, karena terpengaruh oleh apa? Bulu dari mantel tadi. Min syiddati jabdati, karena kerasnya tarikan, saya tekan tadi. Sumakola seraya mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, panggil nada. Rasulullah itu dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi. Istri-istri beliau ini, ya Rasulullah. Allah aja memanggil jabatannya kan. Kalau di dalam Al-Quran selain Rasulullah ya Isa, ya Musa itu biasa. Musa ya Isa. Ya. Kalau Allah kata ya ayuhan nabi, nabi. Jabatannya. Nah, itu diajari oleh Allah bagaimana kita beretika kepada Nabi. Ya, Rasulullah SAW. Murli min ma'illah alladhi indaka, murli min ma'illah alladhi indaka. Ya, maksudnya murli itu ya, peruntukkan untuk aku min ma'illah alladhi indaka, harta Allah yang kau miliki. Maksudnya apa ya? Harta yang Allah berikan kepada kamu, kasihkan kepada saya. Kan istilahnya order, kalau sekarang kan order. Jadi membawa barang mewah tapi menolong dengan Rasulullah SAW. Itu kalau Rasulullah kan potensial untuk apa sih? Tasik. Tapi itu kan untuk dirinya. Tapi beda ketika Rasulullah marah ketika membagi ya devisa negara kepada sahabat yang dinilai oleh seseorang tidak adil. Idil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil. Muhammad adil, kamu tidak adil.
Padahal Rasulullah membagi itu sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi ini kan milik dirinya kan, bukan milik negara kan. Beda. Menentukan status hukum yang harus dibagi kepada rakyatnya itu ini jatah pribadi milik saya. Ya. Faltafata ilaihi, ya. Faltafata ilaihi. Maka nolnya Nabi, setan dan nol. Ini atau tidak. Kemudian Rasulullah tertarik. Akhirnya kecil lucu memang. Jadi Rasulullah itu istilahnya memalu. Ini orang bodoh, orang tidak tahu etik, kan gitu kan? Tidak tersentuh pendidikan sama dengan yang kencing di masjid. Masjid dulu kan masih pasir, ya. Kasih pal-pal gitu saja atas masjid, area masjid. Ada Arabi datang nguyuh gitu. Mau ditandangi oleh sahabat, ya tak tahu. Jadi ya, maka diberitahu. Semua amarah, lalu kemudian dia perintahkan untuk dia diatoin untuk memberikan apa pemberian. Maka sahabat diperintah untuk memberikan satu pemberian kepada Arabi. Itu kan hak pribadi dia. Di dalam dakwah itu seharusnya gitu. Bagaimana bisa diterima? Ya, diterima. Ketika sudah diterima, kita kan bisa memasukkan ajaran-ajaran. Tapi Nabi Muhammad itu yang dimaksudkan Basyiron wa Nadhiron. Ya ayuhan nabi, nabi, inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadhiron. Nabi, ya, sesungguhnya kami utus kamu ya dengan standar kebenaran. Jadi ketika Nabi itu melarang itu benar. Ketika Nabi merintah itu benar, yaitu Al-Quran. Ya. Basyiron wa nadhiron, saya ngekei harapan kepada itu saya basyir, wa nadhiron ngasih ancaman. Jadi Nabi itu punya alat untuk apa? Memberikan ancaman. Hati-hati. Ini ya. Wa da'iyan ilallah, mengajak menuju Allah. Mengajak menuju Allah itu tidak boleh dengan cara kita. Da'iyan ilallah itu hanya Rasulullah. Jadi yang disebut da'i dalam Al-Quran itu Rasulullah. Da'iyan ilallah. Hebat ya. Jadi da'i itu juga da'i tu'at. Da'inya para da'i itu Rasulullah. Maka jangan dua bi'idnihi itu pun dengan izin Allah. Tidak boleh tanpa SK dari Allah, harus ada izin khusus dari Allah. Di caranya juga izin hukum maknanya. Wasyirajan munira, wasyirajan munira artinya apa? Pelita yang menerangi. Jadi kehadirannya itu seharusnya apa? Membikin terang, bukan bikin gelap. Ada komunikasi yang mencerahkan. Jadi syirajan munira itu mencerah itu tadi. Nabi dan kita ini sunnah Nabi. Jadi sunnah-sunnah perilaku maknanya gitu. Kalau sunnah-sunnah simbolik bisa. Ya. Apa sunnah-sunnah yang sifatnya simbol? Bagaimana pakaian Nabi, bagaimana jalannya Nabi. Tapi ini kan komunikasi yang sunnah. Komunikasi yang sunnah. Dan itu sifat. Ya, seseorang sahabat, kalau kamu mampu keluar rumah tanpa kau punya anggapan kau lebih baik dari sesama muslim, lakukan, karena itu sunnah saya Rasulullah Muhammad. Jadi ya kita lanjutkan. Dari Sayyidina Anas berkata itu 20 tahun jadi pelayan Nabi. Sayyidina Anas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau tegaskan, ka'anni andur, seolah andur memperhatikan ila Rasulullah SAW. Masih seolah-olah aku bayang. Saya memandang Nabi, saya punya bayangan. Ya.
Yahki nabiyyan minal anbiya, yang mengisahkan seorang nabi di antara nabi-nabi sebelumnya. Shallallahu alaihi wasallam. Darabahu qaumuhu, ya, yang dipukul oleh kaumnya. Fa'adamahu, maka menjadikan berdarah. Nabi pernah mengisahkan itu. Kalau Rasulullah mengalami sendiri, dia mengalami sendiri ternyata Nabi kan. Wahwa, sedangkan Nabi tadi, kisah-kisah Nabi sebelumnya yang satu membasuh apa darah tadi an-wajihi, dari wajah. Wa yaqulu, seraya berdoa, Allahumma fir li qaumi, ya Allah ampuni kaum saya. Fa innahu, karena sesungguhnya mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Itu ya, ini pribadi. Tapi umat Islam akhir zaman punya tentara. Pada waktu Mekah, ya, Rasulullah diganggu, tidak ada punya alat membalas. Tapi ketika di Madinah ada pemerintahan Islam, itu kriminal itu. Sama dengan sekarang kan, ganggu presiden itu kriminal politik. Ya sama dengan Islam. Jadi ketika Rasulullah di Madinah itu sudah ada perangkat hukum, ya, yang akan menghukum orang-orang yang berakhlak buruk kepada Nabi. Ini kan pernah terjadi ya. Kabul Asrof itu yang di Madinah atau Madinah, pelontarannya pedas kepada Nabi. Maka Nabi, ya, secara hukum negara gitu ya. Ini kan satu politik. Nabi mengutus tim gitu. Nah, ya, jadi harus dibedakan. Umat sebelumnya tidak punya perangkat ini. Yang punya perangkat siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Yang punya perangkat siapa? Nabi Daud. Dan nabi-nabi setelah Nabi Musa, ada raja-raja kan, menghukum bagi orang-orang yang berperilaku kasar kepada lambang negara. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah mengisahkan ini. Saya pikir itu kita habiskan sudah 5 ya. Jadi Rasulullah itu membayangkan Rasulullah semacam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala, menegaskan ini, laisa syadidu, bukan kuat itu ya, bisyur'ati, ya, kuat dalam hal apa? Melatihkan orang, panggilan. Jadi dinilai kuat itu bukan fisik. Ya. Innamas syadidu, tidak lain orang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, orang-orang yang mampu menahan dirinya indal ghadab, saat marah. Ini ya, dalam kondisi marah dan boleh memutuskan hukum, dalam kondisi marah dan boleh cepat bertindak. Itu tanda apa? Orang-orang yang kuat. Jadi ya, ketika ini mampu dilaksanakan lewat ajaran Islam, maka siap menjadi petarung dalam saat kondisi-kondisi yang paling penting dalam ajaran Islam. Contohnya hari ini ya, jadi ya, contohnya hari ini semua kekuatan ya itu mendominasi Israel. Dunia itu merupakan dia itu dukung Israel semua. Ketika yang didukung keok, itu ya suaranya macam-macam, opsi-opsi politiknya macam-macam. Itu karena apa? Itu menghadapi Gaza. Bukan seluruh Palestina, Gaza. Itu ya. Makanya kenapa? Itu kan yang digunakan selalu itu. Gitu ya. Insya Allah orang-orang yang ini adalah orang yang dijanjikan oleh Allah SWT kemenangan yang berdiri di dunia sampai ke akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasara din wa qul Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin